Turba BPI Keuskupan Denpasar, menghidupkan KBG di Paroki Sumbawa Besar. Minggu, 10 Mei 2026, BPI Keuskupan Denpasar mengawali rangkaian Turba di Paroki Sumbawa. Bertempat di rumah retret, kegiatan ini mengusung tema pemberdayaan KBG yang solid dan solider. Acara dimulai dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Ketua BPI, Romo Agustinus Sugiarto. Dalam pesannya, beliau menegaskan bahwa melayani sesama berarti rela memberikan waktu, tenaga, dan pikiran secara tulus. Yang pertama, rela berkorban waktu dan tenaga. Orang yang mencintai itu pasti rela berkorban waktu maupun tenaga, bahkan juga berkorban apa saja. Ya, mencintai itu namanya mengasihi, kasih kok, kasih kok artinya. Ya. Memberi. Ini saya kasih, ini saya beri. Itu berarti kalau orang yang mengasihi, maka dia rela berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga diri. Sudah setelah ini menuju ke tempat pertemuan ruang ibadah dengan menjalani tugas setelah ini adalah registrasi sekaligus langsung acara sampai sore. Maka tadi ada penundaan pembinaan Krisma dan Komuni pertama. Tadi ya Bapak, kini kami kembali hadir dan mengumpul tempat ini untuk melanjutkan rangkaian kegiatan kami, terutama pembekalan untuk pemberdayaan KBG yang solid dan selaku wakil umat menyampaikan ucapan selamat datang kepada Romo Agustinus Sugiarto yang tadi telah membuka dalam Ekaristi sebagai penyita Roh Kudus kegiatan yang KBG ini bisa berjalan pada hari ini. Dan dikatakan Romo Mariono bahwa Sumbawa ini, Paroki Sumbawa Besar ini mendapatkan kesempatan yang pertama, yang lain belum. Bersama dengan Lombok, zona Lombok itu ada 3 paroki. jiwa yang terdiri laki-laki 1529, perempuannya 1545, kakaknya 822 kepala keluarga. Belum semua mengikuti KBG seturut tempat tinggal. Ya. Romo ikut di mana? Di Labuan. Lingkungannya ikut mana? KBG Teresia. Jauh banget. Belum tinggal seturut wilayah teritorial. Nanti Romo kerjain yang model begini. Seharusnya seperti apa dan kenapa masih harus teritorial? Ya. Ya. Langsung ke alas, langsung. Terus yang Uyuh tidak rutin kami kunjungi. Yang Empang kemarin bulan April kosong karena padatan Paskah. Mudah-mudahan minggu depan ke Empang kita bisa spasi.
Yang paling rutin dilayani pastor itu Empang dan Tanjung Nangis. Dan yang terakhir karena sudah disodong itu sudah Saudara-saudariku, kalau saya bilang KBG, maka kita akan teriakkan solid dan solider. Pengurus KBG dalam menghadapi orang-orang yang tidak aktif selama ini. Kira-kira selama ini apa yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak aktif dalam kegiatan KBG? Coba sih. Ya, mengunjungi. Terus apa lagi? Sebanyak 78 terdiri Romo, Frater, Ketua Bidang, Pengurus Lingkungan, Stasi, dan KBG hadir dengan antusias. Romo Agustinus menekankan bahwa KBG adalah sel dasar gereja, sebuah oase tempat umat saling menguatkan. Beliau memberikan solusi praktis agar pertemuan KBG tidak kaku. Batasi durasi antara 60 hingga 90 menit. Ciptakan variasi kegiatan yang kreatif, seperti gathering atau piknik bersama. Dan yang terpenting, jadilah pengurus yang berani mencari domba yang terluka melalui kunjungan kasih. Aktif hidup kecil anggotanya daripada 44 kakak satu KBG, tapi banyak yang tidak aktif, tidak diketahui dan tidak dipedulikan. Ya, untuk dimekarkan supaya lebih banyak yang aktif untuk mengurus. Meski ada tantangan dalam pemekaran wilayah, Romo Agustinus memotivasi umat untuk tidak takut melangkah. Beliau percaya, Tuhan akan selalu menggerakkan hati mereka yang mau melayani. Kalau berdasarkan itu, walaupun KBG ini pecah menjadi 8, tapi tetap satu lingkungan masih bisa. Kecuali nanti kalau sudah besar sekali pemekaran lingkungan, sehingga jangan cemas yang bertugas itu lingkungannya. Pastor Paroki ya? Ya, Kegiatan ditutup dengan simulasi yang penuh sukacita. Semoga KBG di Paroki Sumbawa semakin hidup, mandiri, dan menjadi saksi kasih di tengah masyarakat.
pertanyaan yang ada. Jika kalau kita perhatikan tadi penegasan atau tambahan itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam sharing. Nah, itu jika kita yang sudah memegang buku, yang kita ikut pelatihan ini tahu jawabannya sebetulnya ada di situ. Sudah ada di teksnya, sudah ada jawaban. Nanti dalam sharing memancing umat untuk tetap sharing. Satu baru kita baca penegasan. Baru ternyata ini. Halo, nama saya Ibu Sisilia Malikiji. Saya sebagai Ketua KBG Santo Mikael Stasi Santo Petrus Tanjung Merangis. Suka duka dalam ber-KBG banyak sekali tantangan dan rintangan yang saya hadapi selama saya jadi ketua. Mulai dari situ, biarpun anggota saya, mereka kadang tidak mendengarkan saya apa yang saya sampaikan, bahkan mereka maunya apa yang mereka inginkan itu yang mereka pakai, tapi saya sebagai ketua hanya sabar untuk menghadapi itu, dan semoga di hari selanjutnya mungkin KBG lebih bahagia lagi dan baik. Sama harapan kedepannya tentang KBG saya, semoga solid dan solider. Terima kasih banyak. Nama saya Laurentius Muhang, KBG Santo Mikael Taun Said, Stasi Santo Yosef Maluk. Suka duka dalam ber-KBG, sukanya kami sering berkumpul bersama, makan bareng bersama, terutama dalam doa Rosario. Kami selalu bersama untuk berdoa, dan juga pada saat sharing kitab suci kami kumpul bersama dalam menjalankan apa yang ditunjukkan dari paroki. Dukanya kami dalam ber-KBG ini yaitu sering kesulitan dalam mengumpulkan warga, karena KBG kami yang ada di sana sangat multi etnis dan datang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari Eropa, dari Afrika, dari India, sehingga kami dalam mengajak mereka untuk terlibat dalam KBG itu agak susah, harus mengikuti dua bahasa, yaitu bahasa paling minimal bahasa Inggris dalam mengajak mereka, terutama untuk pergi ke gereja. Harapan saya dalam ke depan tentang KBG ini, semoga hal-hal yang menjadi duka kami itu adalah berbuah manis untuk kedepannya. Semoga dengan Roh Kudus bisa mengetuk hati kami untuk mengajak mereka agar mereka bisa mengikuti apa yang kami rencanakan, apa yang kami ajak, itu mereka bisa terlibat dalam kehidupan ber-KBG. Terima kasih. Saya Sulestinus Sili dari KBG Santo Stefanus, lingkungan Santa Maria Bunda Allah, Paroki Sang Penebus Sumbawa Besar. Suka duka dalam berhidup ber-KBG, suka dan dukanya itu hampir tidak ada lah, karena memang kami selama ini kami sangat kompak, karena memang ditunjang oleh teritorial atau lingkungan kami yang hidupnya tidak berjauhan, tapi dalam satu RT dan terbagi dari 3 kelompok KBG. Dukanya tentu juga ada dalam setiap pelayanan kami itu. Kadang-kadang terkendala, tidak semua umat ikut mau berpartisipasi dalam hidup ber-KBG. Ada yang menjadi anggota KBG tapi tidak pernah aktif dan mengambil bagian dalam setiap tugas-tugas KBG lingkungan maupun yang ada di paroki. Yang kedua, dukanya kami itu banyak umat yang masih pesimis dalam hidup ber-KBG. Dan yang ketiga itu, yang jadi kendala pokok kami sama ini adalah regenerasi. Orang muda yang terlalu pesimis, mereka yang mau kita rangkul susah sekali untuk mengajaknya. Tapi saya rasa ini bukan suatu tantangan besar lah. Tapi saya yakin dengan segala kepercayaan, dengan iman dan mungkin terang Roh Kudus, kita mengubah sesuatu tidak mungkin secara langsung, tapi dengan perlahan-lahan. Yang terpenting adalah dalam setiap pelayanan saya selalu menggunakan yaitu
kita punya ciri khas orang Katolik, kerendahan hati. Jadi pemimpin itu memiliki kerendahan hati yang mau melayani. Yang kedua itu pendekatan secara personal bagi mereka yang kurang aktif ya. Beberapa tahun terakhir ini karena memang saya selama ini menjadi pengurus KBG itu mulai dari terbentuknya KBG itu yang diharapkan dari kami ya hanya ada generasi muda yang mau menggantikan kami ini yang sudah memasuki usia uzur. Dalam sukanya terlalu banyak sekali. Betapa hebatnya hidup ber-KBG itu dari hal-hal kecil saja. Dari kelompok-kelompok kecil ini semua tanggungan baik dalam pribadi anggota-anggota KBG, mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka punya persoalan bisa kami sama-sama untuk menyelesaikan. Dan yang kedua itu dalam hidup ber-KBG selama ini kami lebih menekankan kebersamaan dan sifat kekeluargaan. Jadi apa yang menjadi milik perorangan menjadi milik kelompok KBG. Dan yang terakhir ya puji syukur karena memang pastor paroki dan pengurus-pengurus DPP sangat mendukung setiap perkembangan KBG dan setiap pelayanan yang kami butuhkan untuk dilayani para pastor paroki dan pastor rekan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di KBG. Mungkin itu saja yang ada dari saya. Harapan saya itu ya tentu yang kami ini kembali mungkin untuk mengajak kembali generasi muda, membawa lagi mereka dengan situasi dunia mereka yang saat ini yang masih acuh tak acuh dengan gereja, itu yang mungkin menjadi beban kami, tapi kami punya optimis lah untuk membawa kembali mereka, mengajarkan mereka, mendekati mereka agar kelak mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang mengganti kami di masa-masa yang akan datang, dan jelas mereka ini adalah tonggak-tonggak gereja dan harapan gereja ke depannya. Mungkin itu aja yang ada dari saya. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Saya Romo Lorisius Mariano PR, Pastor Paroki Sumbawa Besar. Sukanya persaudaraan, kekeluargaan, hubungan lengkap, partisipasi aktif, masyarakat tinggi. Sedangkan dukanya belum semua umat ikut terlibat dalam KBG dan belum memenuhi kriteria berdasarkan teritorial, dan kurangnya penggerak KBG yang masih lemah dan tergantung pada penggerak KBG. Ketua bergerak KBG aktif, ketua pasif KBG lemah. Demikian sesuatu yang positif dan negatif di KBG, keberadaan KBG di Paroki Sang Kristus Besar. Harapan kami dengan kegiatan ini, kehidupan KBG semakin semarak dan partisipasi umat semakin meningkat, gairah umat untuk berparoki semakin meninggi. Terima kasih atas PPI yang telah melakukan latihan dan pemberdayaan KBG di Paroki Sang Kristus Besar. Sekian dan terima kasih.